Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Kapitas Laptop, Produksi dan Pemboran. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai materi penerapan teknologi Smart Well pada industri minyak dan gas. Next. Di mana anggota kelompok kami yang pertama yaitu Amelia Lisa dengan NIM akhir 10. Yang kedua adalah Rahmawan Ferdi Wijaya dengan NIM akhir 42 dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Sainza Lima Kananga Merka dengan NIM akhir 51. Jadi apa itu Smart Well? Smart Well adalah sumur yang dilengkapi dengan perangkat mekanis dan elektronik untuk mengatur tekanan serta laju aliran fluida di bawah tanah, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memaksimalkan perolehan minyak. Pengendalian dilakukan jarak jauh tanpa adanya rig atau coil tubing. Komponen utamanya adalah Interval Control Valve atau ICV, katup bawah tanah yang dapat dioperasikan secara elektronik melalui kabel listrik yang terhubung lewat Fitruk Packer. Dan teknologi Smart Wells itu penting digunakan untuk meningkatkan profitabilitas mengembangkan reservoir tak konvensional dengan menekan biaya dan meningkatkan net present value atau NPV. Efisiensi dicapai melalui pengurangan jumlah sumur, kebutuhan workover, dan operasi intervensi. Salah satu teknologi pendukungnya adalah fishbone, yaitu metode pengeboran yang memperluas area drainase dengan struktur seperti tulang ikan, sehingga meningkatkan produksi dan mengurangi jumlah sumur yang dibutuhkan. Next. Komponen utama Smartwell yang pertama dapat dilihat pada gambar yaitu ada ICV atau Interval Control Valve, di mana kegunaannya adalah untuk mengatur aliran fluida, minyak, gas, dan air dari masing-masing zona reservoir ke dalam sumur. Alat ini dapat dibuka atau ditutup sebagian atau seluruhnya secara jarak jauh menggunakan sinyal dari permukaan, dan memungkinkan pengendalian produksi atau injeksi dari tiap zona tanpa intervensi fisik seperti coil tubing atau rig. Yang kedua adalah packer. Gunanya untuk menyekat atau isolate satu zona reservoir dari zona lainnya untuk mencegah komunikasi fluida antar lapisan. Yang kedua untuk menjaga integritas zonasi dalam sumur horizontal atau multizone. Packer ini penting untuk efisiensi produksi dan pencegahan terjadinya masalah seperti crossflow antar lapisan. Yang ketiga adalah sensor. Yang ketiga adalah sensor, di mana sensor itu digunakan untuk memantau kondisi sumur secara real time, termasuk tekanan, temperatur, dan laju aliran. Memberikan data penting bagi operator untuk mengoptimalkan pengaturan ICV. Dari data dari sensor dapat membantu mencegah terjadinya breakthrough gas atau air serta mendeteksi anomali lebih awal. Yang keempat adalah kabel, di mana berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari sinyal komunikasi antara alat-alat bawah tanah seperti ICV dan sensor dengan sistem kontrol di permukaan. Biasanya tahan tekanan, temperatur tinggi, serta tahan korosi. Komponen vital untuk memastikan kontrol dan monitoring jarak jauh dapat berfungsi dengan optimal. Yang terakhir adalah wireline plug, di mana digunakan untuk mengisolasi bagian tertentu dari sumur saat dibutuhkan, sementara maupun permanen. Dapat dipasang atau diangkat menggunakan wireline tanpa memerlukan rig berat. Juga dapat membantu melakukan intervensi ringan seperti uji zona atau penyekatan selektif. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari Smartwell. Yang pertama yaitu kontrol jarak jauh dan optimasi. Smartwell menggunakan interval control valve yang dapat dikendalikan dari permukaan menggunakan sinyal elektronik melalui kabel listrik dan fitruk packer. Hal ini memungkinkan pengaturan tekanan dan aliran fluida tanpa intervensi langsung seperti penggunaan rig atau coil tubing. Yang kedua, untuk pemantauan dan analisis real time. Smart Well dilengkapi dengan sensor tekanan dan suhu waktu nyata atau real-time gauge yang dipasang di bawah permukaan.
Alat ini memungkinkan pemantauan dan akuisisi data tanpa menghentikan operasi produksi. Yang ketiga adalah optimalisasi produksi dan pengendalian zona. Teknologi Smart Well memungkinkan operator mengontrol zona produksi dan injeksi, menghentikan aliran air atau gas yang tidak diinginkan, dan mengatasi masalah seperti conning atau breakthrough. Yang keempat adalah teknologi pendukung, yaitu fishbone. Metode pengeboran fishbone memperluas jangkauan kontak antar sumur dan reservoir, meningkatkan cakupan area drainase dan efisiensi produksi. Cocok untuk lapangan migas yang sedang dikembangkan ulang. Keunggulan Smartwell diantaranya adalah yang pertama dari segi kontrol dan efisiensi, di mana Smartwell memiliki keunggulan dalam kontrol otomatis aliran fluida menggunakan perangkat seperti ICV tanpa memerlukan intervensi fisik. Sumur konvensional memerlukan intervensi manual dan peralatan berat yang meningkatkan biaya dan risiko operasional. Yang kedua adalah monitoring real time. Smartwell dilengkapi sensor bawah tanah yang mengirimkan data tekanan dan suhu secara real-time tanpa menghentikan produksi. Sementara sumur konvensional itu harus dihentikan sementara untuk pengambilan data, di mana mengurangi efisiensi. Yang ketiga adalah dari segi peningkatan produksi, di mana Smartwell dapat meningkatkan perolehan minyak hingga 9% dari satu sumur, bahkan hingga 25% jika diterapkan di seluruh lapangan. Sementara sumur konvensional tidak dapat mencapai tingkat efisiensi yang sama karena kontrol yang terbatas. Yang keempat adalah dari segi fleksibilitas, di mana operator dapat menyesuaikan aliran fluida secara dinamis sesuai kondisi reservoir pada smart well. Sementara pada sumber konvensional memerlukan intervensi besar untuk perubahan yang serupa. Yang kelima dari segi keselamatan. Minimnya intervensi fisik pada smart well mengurangi potensi kecelakaan kerja dan gangguan operasi. Smartwell menawarkan tingkat keselamatan yang tinggi dibandingkan dengan sumur konvensional. Selanjutnya adalah manfaat smart well. Yang pertama, untuk peningkatan efisiensi produksi dan perolehan minyak, di mana satu sumur pintar dapat meningkatkan perolehan minyak hingga 9%, dan jika diterapkan di seluruh lapangan, peningkatannya bisa mencapai 25%. Yang kedua, dari segi efisiensi biaya proyek, di mana mengurangi jumlah sumur yang harus dibor dan menurunkan biaya eksplorasi dan pengembangan. Yang ketiga adalah minimnya kebutuhan intervensi fisik atau workover, di mana sistem dikendalikan dari permukaan menggunakan sinyal elektronik yang mengurangi biaya operasional jangka panjang dan meningkatkan keselamatan kerja. Yang keempat adalah pemantauan dan pengendalian secara real time. Menggunakan sensor bawah tanah seperti real-time gauge, data tekanan dan suhu dikumpulkan tanpa menghentikan produksi dan mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi analisis reservoir. Yang keempat adalah fleksibilitas pengaturan zona produksi dan injeksi. Menyesuaikan aliran fluida berdasarkan kondisi aktual, mencegah produksi air atau gas yang tidak diinginkan, dan menjaga stabilitas produksi dan mempertahankan tekanan reservoir jangka panjang. Selanjutnya adalah peningkatan nilai ekonomi proyek, yang dimana meningkatkan net present value proyek migas melalui efisiensi dan produktivitas sistem. Selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi smart well. Yang pertama, tingginya biaya awal instalasi, di mana perangkat seperti ICV, sensor real-time, dan sistem kontrol permukaan membutuhkan investasi yang besar. Tidak cocok untuk proyek skala kecil atau wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Yang kedua adalah kompleksitas desain dan perencanaan sistem, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik reservoir seperti tekanan, suhu, permeabilitas, dan distribusi fluida. Risiko kontrol zona tidak optimal jika data reservoir tidak akurat. Untuk kesalahan penempatan alat seperti ICV atau sway label packer dapat menyebabkan kerugian produksi. Selanjutnya, untuk tantangan teknis bawah tanah, di mana potensi kerusakan perangkat seperti katup atau gangguan sistem komunikasi.
sulit diperbaiki karena lokasi perangkat jauh di bawah permukaan dan keandalan sistem menjadi isu yang penting. Selanjutnya, kebutuhan tenaga kerja yang terampil, di mana pengoperasian dan analisis data sistem digital memerlukan SDM dengan keahlian yang khusus, menjadi kendala di wilayah yang minim tenaga ahli dalam teknologi smartware. Yang terakhir adalah kebutuhan analisis ekonomi menyeluruh, di mana harus dipastikan bahwa biaya investasi sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Perlu studi kelayakan mendalam sebelum penerapan teknologi. Selanjutnya adalah teknologi pada smart well. Teknologi yang pertama ada Intelligent Well Completion atau IWC. Sistem ini adalah sistem penyelesaian sumur canggih yang mengatur aliran fluida secara otomatis dan real time. Untuk komponen utamanya, yang pertama ada katup kontrol bawah tanah atau ICV. Yang kedua ada sensor tekanan, temperatur, dan laju alir. Yang ketiga ada sistem komunikasi permukaan dan sistem komunikasi permukaan ke bawah tanah. Lalu untuk manfaatnya, yang pertama adalah produksi yang lebih optimal. Yang kedua adalah dapat mengurangi intervensi sumur dan biaya operasional. Yang ketiga adalah mendukung manajemen zona dan EOR. Untuk teknologi yang kedua ada Downhole Flow Control Valve atau DFCV. DFCV merupakan katup bawah tanah yang bisa mengatur aliran per zona produksi atau injeksi. Untuk jenisnya, yang pertama ada ICV atau Inflow Control Valve yang mengontrol masuknya fluida dari reservoir. Yang kedua ada OCV atau Outflow Control Valve yang berguna untuk mengontrol cairan injeksi ke formasi. Untuk kelebihan dari teknologi ini, yang pertama adalah untuk menghindari produksi air atau gas yang berlebih. Yang kedua untuk mengarahkan fluida ke zona produktif. Yang ketiga adalah ideal untuk lapangan dengan banyak lapisan atau multi layer. Untuk teknologi yang ketiga adalah Autonomous Inflow Control Device atau AICD, alat cerdas pasif yang mengatur aliran masuk berdasarkan jenis fluida tanpa kontrol dari permukaan. Untuk cara kerjanya yaitu menutup otomatis jika mendeteksi air atau gas. Yang kedua membuka saat minyak dominan. Untuk manfaat dari teknologi ini, yang pertama minim intervensi manual, yang kedua produksi lebih bersih dan efisien, yang ketiga cocok untuk formasi heterogen. Untuk gambar alatnya bisa dilihat pada gambar di kanan. Untuk selanjutnya adalah sistem monitoring dan kontrol yang berperan dalam pengelolaan smart well. Yang pertama ada Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA. Fungsinya untuk memantau dan mengendalikan peralatan di sumur dari jarak jauh. Untuk keunggulannya, real-time data collection, alarm system, dan kendali otomatis. Yang kedua, Distributed Control System atau DCS. Fungsinya mengontrol berbagai proses produksi secara terdistribusi dan terintegrasi. Biasanya digunakan untuk fasilitas permukaan atau surface facilities. Lalu ada Intelligent Completion System yang berfungsi dalam di dalam sumur yang memungkinkan pengendalian aliran dari berbagai zona produksi tanpa harus melakukan intervensi fisik, yang dapat membantu pengambilan keputusan cepat, memprediksi potensi gangguan, dan mengoptimalkan produksi sumur. Lalu ada Remote Operated Vehicles atau ROV dan Autonomous Underwater Vehicle atau AUV. Fungsinya ya fungsi dari ROV adalah kendaraan bawah laut yang dikendalikan jarak jauh untuk inspeksi dan perawatan perangkat bawah laut. Untuk AUV berfungsi sebagai kendaraan bawah laut otonom yang bisa menjalankan misi pengumpulan data tanpa operator langsung. Perannya adalah untuk inspeksi dan pemeliharaan infrastruktur bawah laut atau subsea, pengumpulan data geofisik, deteksi kebocoran, dan pemetaan lingkungan.
Lalu ada digital twin teknologi yang berfungsi merepresentasikan digital dari sumur nyata lengkap dengan semua parameter operasional yang berperan untuk mensimulasikan dan memprediksi perilaku sumur berdasarkan data real time, membantu dalam pemeliharaan prediktif dan perencanaan produksi. Lalu selanjutnya ada Wireless Sensor Network atau WSN yang berfungsi sebagai jaringan sensor nirkabel untuk pemantauan kondisi lingkungan dan peralatan di lokasi sumur, yang berperan untuk meminimalkan kabel fisik, meningkatkan fleksibilitas, dan memberikan data dari area yang sulit dijangkau. Lalu ada Advanced Process Control atau APC yang berfungsi untuk yang berfungsi untuk mengontrol sistem yang menggunakan model matematika dan algoritma canggih untuk mengatur proses produksi, yang berperan mengoptimalkan kinerja sumur dan fasilitas produksi dengan mengurangi variabilitas proses dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya kita mengambil studi kasus dari jurnal internasional dengan judul Intelligent Completion Technology Enables Selective Injection and Production in Measure Field Offshore South China Sea. Next. Jurnal ini membahas penerapan teknologi IWC pada sebuah sumur injeksi air di lapangan minyak lepas pantai yang sudah matang di Laut Cina Selatan. Lapangan ini telah mengalami penurunan produksi signifikan setelah 7 tahun beroperasi, sehingga operator memutuskan untuk menerapkan metode water flooding guna mempertahankan tekanan reservoir. Namun, sistem completion lama tidak mampu mengatur distribusi air secara selektif ke dua zona target. Akibatnya, heterogenitas formasi yang tinggi. Hal ini beresiko menyebabkan injeksi air hanya berfokus ke satu zona dengan permeabilitas lebih tinggi yang berdampak pada ketidakefisienan dan ketidakmampuan mempertahankan tekanan reservoir secara optimal. Next. Next. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut digunakan teknologi intelligent completion yang memungkinkan pengaturan laju injeksi air ke masing-masing zona melalui inflow control valve yang dapat dioperasikan dari permukaan. Sistem ini juga dilengkapi dengan alat pengukur tekanan bawah tanah non-elektronik yang menggunakan kapiler berisi nitrogen, sehingga dapat memantau tekanan sebelum dan sesudah ICV secara real time. Simulasi skenario dilakukan untuk memodelkan distribusi injeksi berdasarkan variasi permeabilitas dan tekanan pada masing-masing zona. Next. Cara kerja teknologi intelligent completion sendiri yaitu yang pertama adalah pengaturan aliran air ke tiap zona secara terpisah. Selanjutnya dapat dilakukan monitoring tekanan dan injektivitas. Selanjutnya dilakukan pengendalian jarak jauh tanpa intervensi sumur, lalu adanya desain modular dan adaptif, dan yang terakhir adanya optimalisasi berdasarkan simulasi. Next. Next. Tantangan teknis sendiri dalam proyek ini yaitu meliputi kebutuhan akan integrasi sistem baru, keterbatasan waktu di platform offshore, serta waktu pengerjaan yang cepat. Setelah pemasangan IWC sendiri, yang pertama berhasil dan performa injeksi sesuai dengan prediksi. Operator merencanakan ekspansi ke 5 sumur tambahan dengan peningkatan pada desain ECV generasi kedua. ECV ini memiliki keunggulan debris toleran dan sistem penyegelan logam ke logam yang lebih andal. Selain itu, digunakan flow trim tunggal berbahan tungsten karbid yang fleksibel untuk digunakan baik pada sumber injeksi maupun produksi.
Next. Terima kasih, itu merupakan studi kasus yang kita bahas. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.